Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi berikutnya berbicara masalah teori-teori kajian makna. Ada beberapa teori ya, yang kita akan kaji. Di sini ada teori al-Isyariah, kemudian teori atas tasawuriyah, teori sulukiyah, teori asyafiyah, kemudian ada teori al-aql jalali. Di waktu di pelajaran pertama, kita pernah membahas masalah hubungan semantik dengan beberapa subdisiplin ilmu, yaitu misalnya filsafat, psikologi, dan semiotik. Dari hubungan itu memunculkan teori, ya, ada teori, tapi dulu itu juga ada teori lain. Ya kan? Lihat sini, nanti di sini ada teori syariah itu berkaitan dengan masalah semiotik. Kemudian teori asal usul itu hubungannya dengan filsafat, kemudian teori asal itu berhubungan dengan psikologi. Misalnya teori lainnya adalah yang kita bahas teori Asia atau dengan teori al-Jalalain. Teori al-Syariah dulu kita pernah yang disebut dengan segitiga semiotik ya, segitiga semiotik ini. Jadi teori ini sebenarnya dikembangkan oleh Jordan dalam bukunya The Meaning of Meaning, ya, yang menjelaskan ada segitiga dasar. Jadi ada segitiga dasar ini, di situ ada simbol atau nama atau kata, kemudian ada madlul, ya, ada majabik, ada pemikiran, ada referensi, ada sense, ya, taken, ya, kemudian di sini ada referen atau thing, ya, yang itu ada referensi. Jadi di sini ada simbol, ada referensi. Kemudian ada referen. Dulu saya pernah menjelaskan kenapa antara simbol dengan referensi dan referen ini garisnya nggak putus ya. Di sini adalah hubungan yang pasti. Sementara kalau simbol dengan referennya ini ada garis putus-putus. Nah, garis putus itu nanti menunjukkan di sini ada hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah referensinya. Ya, referensinya hubungan antara simbol dan referen. Setiap simbol itu, setiap kata itu ada, bisa jadi di sana ada referen dan juga tidak ada referennya, ya, dan juga bisa saja terbilang seperti dalam teori al-syariah di sini. Jadi istilah Arabnya di sini ada ramzun itu simbol, kalimat urutan isim, kemudian di sini ada madhul itu sense, kemudian referensi, al-marjil fitrah, kemudian referensi, asyul khariji. Ya, referensi kan al-musyar ilaihnya belakang. Jadi kata menurut berbagai bentuk yang terikat dengan fungsi simbol dan kandungan terikat dengan pikiran atau referensinya. Nah, sini teori al-isyariyah itu maksudnya adalah makna kata adalah penunjukan kepada sesuatu di luar kata. Nah, jadi makna kata itu adalah penunjukan. Kalau kita lihat di sini ada dua pemahaman ya. Yang pertama itu makna kata adalah apa yang ditunjuknya. Kemudian yang kedua makna kata adalah hubungan antara ungkapan dengan apa yang ditunjuk. Yang ditunjuknya itu yang ini referen. Asyul khabi al-musyar ilaih. Itu yang ditunjukkan ya. Jadi makna kata adalah yang ditujukan, itu artinya kalau memperhatikan di sini name atau simbol sama dengan referen gitu. Name sama dengan referen itu maksud dari pemahaman makna kata adalah apa yang ditujukan. Sementara makna kata adalah hubungan antara ungkapan dengan apa yang ditujukan. Ya, itu artinya antara di sini, antara nama di sini dengan referennya ini garisnya ada hubungan. Artinya kalau kita lihat bukan sama dengan, tapi garis yang eh, berhubungan satu sama lain. Ya, ada hubungan, ya kan, ya, gitu. Jadi bukan, kalau tadi yang pertama adalah sama dengan, ya, jadi sini word sama dengan referen. Tapi kalau yang kedua itu word dengan referennya ada hubungan. Jadi kalau kita kasih garis dengan panah, dua-duanya ada. Jadi sering menghubungkan satu dengan lainnya. Nah, pemahaman ini yang pertama ini studi makna itu berdasarkan pendapat pertama. Maksudnya makna adalah ini sama dengan ada referen.
itu menghendaki cukup mengkaji dua bagian dari segitiga dasar, yaitu simbol dan sesuatu yang tujuh. Jadi yang dikaji oleh yang pertamanya hanya dua ini aja nih. Ya, yang dikerjanya dua ini aja, sebab dua ini mikirnya nilai hukum, sementara kalau maknanya suatu hal yang berhubungan dengan iman, ketika kita mendapatkan word atau kata, itu pasti ada makna dan bisa jadi ada level dan tidak level. Oleh karena itu yang dikaji ini adalah dua ini, ya, artinya word dan referennya itu menurut pendapat yang pertama. Sementara kalau pendapat yang kedua ini menuntut studi semua bagian dari segitiga dasar tersebut. Jadi pada pendukung pendapat ini mengatakan bahwa referen tidak harus sesuatu yang diraba dengan integritas seperti meja, tetapi juga termasuk kualitasnya seperti biru, aksi seperti memukul, berpikiran dan abstrak seperti bani, gitu kan. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua itu yang dikaji tiga-tiganya di sini, gitu kan, tiga-tiganya, gitu. Ya, dilihat dari tiganya bahwa untuk mendapatkan makna ini bisa jadi referennya itu ada referen yang bersifat abstrak, referen yang bersifat abstrak, ya. Ya kan? Nah, pemahaman ini, pemahaman teori syar ini, gitu ya, teori ini menganggap bahwa bahasa adalah media untuk menyampaikan pikiran. Ya, ya kan? Ada pikiran klasik dari seorang ahli filsafat, John Locke pada abad ke-7 mengatakan bahwa penggunaan kata-kata harus menjadi petunjuk yang sensitif terhadap pemikiran-pemikiran, dan pemikiran ini menuju kepada petunjuk itu dianggap tujuan langsung secara khusus. Jadi teori ini menuntut perkalian persesuaian bagi setiap ungkapan antara pikiran pembicara dan pendengar. Ya, artinya teori tasawuria ini, ya, kan di sini ada kata bahasa dalam media untuk menyampaikan pikiran. Jadi apa yang disampaikan, jadi ketika kita mengeluarkan kata, ya, kita mengeluarkan simbol, itu menunjukkan referensinya, pikiran kita, sautnya, itu menunjukkan pikiran kita untuk sautnya. Itu yang disebut dengan teori. Jadi ketika kita menyebut, kemudian itu menunjukkan apa yang kita pikirkan. Kemudian apa yang kita pikirkan di sini boleh jadi di sini referennya, boleh jadi referennya ada, ya, ada yang bersifat konkret, ada juga yang bersifat abstrak, gitu kan, abstrak, ya, tekniknya. Makanya contoh meja makan, kata ini berkaitan dengan daya khayal pembicara dan pendengar, dan daya khayal ini menjadikan komunikasi di antara keduanya sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya apa? Artinya ketika kita memahami makna dari referensi ini apa, itu apa pikirannya itu apa, kita pasti melihat dari referensi sini. Nah, referensinya di sini dulu pertama dua, kemudian pengenal, kita ada ini bisa ada daya pikir, ada daya kalbu, dan ada daya khayal, ya, daya khayal. Jadi ketika ada kata-kata ini dan kita memahami kata ini, kata pikirannya apa di dalam pikiran seorang itu, kita melihat referennya. Jadi referen apa yang diucapkan oleh penutur. Ketika penutur itu mengucapkan suatu kata dan itu didengarkan oleh mitra tuturnya, antara penutur dan mitra tutur itu pemikirannya harus sama dan referennya juga harus sama sehingga komunikasi jalan. Ya, komunikasinya jalan. Kalau apa yang dipikirkan oleh infrastruktur tidak sama pemikirannya, karena mungkin jadi referennya berbeda atau referennya dia tidak dapatkan, itu akan terjadi miskomunikasi. Ya, terjadi miskomunikasi, gitu kan? Karena apa? Karena apa yang dipikirkan penutur itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh mitra tuturnya, gitu kan. Jadi ketika ada sini contoh di dalam meja makan, jadi ketika penutur mengucapkan meja makan, gitu kan, jadi kata ini berkaitan dari khayal pembicara dengan, jadi dari khayal ini adalah, ya, yang menyebabkan komunikasi itu daya. Jadi apa yang kita, tapi daya khayal kita itu berpikir, gitu kan, oh yang disebut dengan meja makan begini loh bentuknya, referensinya begini, gitu ya, macamnya gitu. Jadi dia bisa memahami makna. Jadi ketika dia memahami dari konsep referensi seperti apa, otomatis nanti maknanya secara implisit dia juga paham, gitu kan? Dia juga memahami maknanya.
bahwa ketika belajar masalah pendidikan yang pertama bahwa atau dalam komunikasi, komunikasi kita itu kan apa yang kita pikirkan. Ya, jadi ketika kita ingin menyampaikan ide, pesan, atau perasaan segala macam itu semua adalah di dalam pikiran kita dan perasaan kita. Kemudian kita tuangkan di dalam bentuk simbol-simbol kan gitu. Ya, kita tuangkan dalam oleh karena itu tadi katakan ketika dituangkan itu menggambarkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita membuat simbol-simbol dan itu adalah aplikasi dari apa yang kita pikirkan ketika kita tutup mendengar, dia juga memiliki pemikiran, apakah pemikiran dari simbol yang didengar itu sama atau tidak, ya itu kan nanti itu berbeda dari referennya, berbeda dari pemahaman referennya. Kalau referennya berbeda bisa jadi memiliki pemikiran yang berbeda pula, ya, memiliki beda yang ukuran tidak sama pemikirannya gitu. Kalau misalnya referen penyidikannya yang dipikirkannya itu A, sementara ketika didengar simbol itu oleh pendengar, kemudian mendapatkan referen yang berbeda di sini, ya bisa jadi pemikirannya juga akan berbeda apa yang dipikirkan gitu kan. Dulu pernah saya kasih contoh, contoh sesuatu yang memang referennya tidak ada. Referennya tidak ada. Contoh referensi yang tidak ada itu seperti misalnya dulu ada kata Allah misalnya. Kata kata Allah. Ketika yang mengucapkan kata Allah itu adalah orang Muslim, gitu kan? Otomatis pemikirannya dia secara Muslim dia sudah memahami apa yang dimakna dari sebuah teks. Referennya kan tidak ada. Referennya tidak referennya tidak bisa kita sebut, tidak bisa kita munculkan referennya gitu. Nah, kalau mitra tuturnya itu orang non Muslim, dia mendengar ya mendengar simbol tadi yang diucapkan Allah, otomatis pemikiran ya dari simbol Allah itu juga berbeda. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan mitra tutur juga berbeda gitu, sehingga terjadilah sebuah tidak sama, tidak ada perbedaan. Maka dari itu disitulah kita melihat bahwa orang mengatakan sesuatu itu kita lihat apa yang diucapkan. Untuk melihat pikiran orang kita lihat apa yang diucapkan. Ya, dulu pernah ada peribahasa yang mengatakan begini, mundur makola wala tandur makola kan begitu. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat orang yang mengatakan. Ingat, kata-kata ini adalah untuk sebuah nasihat. Jadi kalau dari nasihat seseorang, mundur makola, lihat aja apa yang dikatakan. Jangan melihat orang yang kata kalau itu sebuah nasihat, ya. Tetapi kalau itu sebuah opini, pikiran, ya, opini orang, Anda harus melihat undur manqal. Anda harus lihat siapa yang mengatakan, menurut man maqala. Kemudian Anda lihat apa yang dikatakan. Kemudian, jadi artinya apa? Artinya ketika kita mendengar sesuatu dari opini yang merupakan suatu pendapat ataupun juga pemikiran, kita lihat ya simbol yang mengatakan ada simbol mengatakan tertentu, misal simbol A. Dan kita yang mendengar pikiran tersebut, kita lihat dulu tuh siapa sih yang mengatakan itu, gitu kan? Oh, si fulan segala macamnya. Lantas kita bisa memahami pantas-pantas pikiran seperti itu dan kita bisa mengatakan tidak sama dengan apa yang kita pikirkan itu. Karena apa? Karena ada perbedaan dalam pikiran dia pemahaman ya, karena ini sebuah pendapat ya, sebuah pendapat. Jadi apa yang dipikirkan oleh seseorang itu menunjukkan apa yang dikatakan itu menunjukkan apa yang dipikirkan gitu dan menunjukkan dari bahasa yang digunakan itu menunjukkan karakter dia, menunjukkan madhab dia, menunjukkan pola pikir dia seperti apa gitu ya dari sebuah komunikasi. Jadi kita memahami teori kita bisa memahami hal-hal yang seperti itu ya gitu. Kemudian yang kedua, teori as-sulukiyah. Teori sulukiyah ini hubungannya dengan psikologi ya. So, jadi teori ini menyandarkan kepada bahasa yang harus dipergunakan dalam berkomunikasi dan memberikan perhatian pada aspek yang mungkin diamati secara jelas. Jadi teori ini bertentangan dengan teori tasawuriyah yang mendasarkan kepada konsep pemikiran. Jadi ini berbeda dengan tasawuriyah. Tasawuriyah itu artinya ketika kita ingin melihat sesuatu, pemikirannya itu apa yang dipikirkan gitu kan.
Sementara solusi itu adalah kita memahami apa yang diucapkan itu untuk memahami adalah karakter dia, ya, perilaku dia. Jadi bahasa, jadi gini, dulu orang psikologi itu melihat karakter seseorang, tabiat seperti apa, itu dilihat dari perilaku perbuatannya, ya, perilaku perbuatannya. Setelah bahwa hubungan antara psikologi dengan bahasa yang digunakan oleh orang itu ada keterkaitan dengan masalah psikologi, yang diperhatikan itu bukan hanya perilaku perbuatannya, tapi perilaku berbahasanya. Jadi perilaku berbahasanya artinya bahasa yang digunakan oleh seseorang itu bisa menjelaskan tabiat orang itu seperti apa, gitu kan? Dan bagaimana cara bahasa itu digunakan dengan cara mendidik segala macamnya begitu. Jadi berbeda dengan tasawur tadi ya. Jadi bahasa yang digunakan, kalau yang tasawur itu bahasa yang digunakan itu menunjukkan apa yang dipikirkan. Sementara kalau yang menurut Sulfia, bahasa yang digunakan itu menunjukkan adalah psikologinya, tabiat dirinya seperti apa, karakter dia seperti apa. Itu yang eh, teori Sulfia. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin diamati secara langsung dengan perilaku nyata, oleh karenanya bahasa disebut dengan istilah perilaku bahasa. Jadi perilaku bahasa itu yang diamati. Jadi kalau ingin kita melihat bahwa oh ini orang ini santun, orang ini seorang ini ya memiliki tabiat keras, memiliki tabiat lemah lembut segala macamnya, itu tidak dilihat dari perilaku perbuatan, tapi dilihat dari perilaku bahasanya, gitu kan? Bahasa yang digunakan baik itu bahasa verbal maupun bahasa non verbal, ya seperti misalnya kalau ada orang ini kan bisa menahan diri itu, oh dia bisa menahan diri gitu kan, nah itu dia bahasanya pasti bisa ditahan juga gitu. Tapi kalau dia punya artinya seseorang yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa menahan diri, bisa jadi terungkap dari bahasa nonverbalnya. Misalnya kalau ketika ada anak dinasihati bapaknya atau dari ibunya, kemudian dia merasa kesal gitu kan. Kemudian akhirnya ketika nasihati dia masuk kamar dengan membanting pintu. Nah, membanting pintu itu adalah bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu dilihat dari karakternya bahwa orang ini tidak bisa menahan diri dalam jika dapatkan tekannya begitu. Jadi perilaku bahasanya yang dilihat bahwa ini oh ini kena ini orang ini keras, orang ini temperamental gitu kan, temperamental segala macamnya gitu. Dari mana kita tahu bahwa orang itu temperamental? Dari bahasa yang digunakan oleh dia seperti apa. Kemudian pembelajaran dalam memperoleh contoh-contoh perilaku bukan pembawaan alami. Ingat ya, bukan pembawaan alami. Artinya ini dengan bahasa. Jadi kalau kita ingin mencontohkan perilaku baik, itu harus kita gunakan dengan bahasa. Ya, jadi bahasa misalnya kalau misalnya gotong royong, misalnya ya kita mengangkat kata gotong royong gitu. Jadi kalau ada anak itu gotong royong itu bukan pembawaan alami, bukan pembawaan alami bahwa dia mensukseskan, tidak. Pembelajaran untuk supaya bisa dia bekerja sama kita harus munculkan dengan kata-kata, dengan kata-kata gitu. Jadi dengan kata-kata seperti itu, ini nanti kita belajar gitu. Ya, begitu juga seperti misalnya contoh perilaku yang membawa akibat yang negatif, misalnya gitu kan. Seperti misalnya kalau dia main api, gitu kan. Itu kita kasih tahu gitu, awas tuh jangan main api. Kan menimbulkan kebakaran air panas gitu kan, menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Jadi itu kita munculkan kata-kata itu. Jadi dia tahu akibatnya apa. Jadi anak itu tahu bahwa akibatnya kalau di main api itu adalah akan terjadi kebakaran. Kalau di naik naik tangga, naik atas segala macam, naik genteng segala macamnya, naik pohon segala macamnya, itu akibatnya adalah jatuh dan sakit. Gitu. Jadi itu harus disuarakan, harus dibahasakan gitu. Jadi itu disebut dengan, dan itu bukan pembawaan alami. Ketika dia memperoleh contoh memahami bahwa oh kalau jatuh itu sakit ya, begitu kan? Itu bukan pembawaan alami gitu. Jadi harus kita kasih contoh bahwa bahasa ingat loh, kamu
Nanti kalau dia naik pohon jatuh dan kamu akan menjadi sakit, bisa tulang kamu patah dan sebagainya. Itu harus dengan perilaku bahasa, ya perilaku masih jangan tunggu jatuh, jangan nanti orang yang ya ketika anaknya itu naik naik atas meja segala macam dibiarin aja, kemudian datangnya jatuh, nah kemudian langsung katakan tuh kan jatuh kan kamu sakit kan. Jadi eh, dia ngomong jatuh sakit gitu ya, udah jatuh baru ngomong jatuh sakit gitu. Jangan sebelum sebelum terjadinya gitu, sebelum terjadi dia jatuh dikasih tahu bahwa itu akibatnya. Jadi anak kecil kan belum tahu bahwa dia, dan hal-hal yang seperti itu bukan pembawaan alami dia gitu. Makanya perlu ada pembelajaran yang menggunakan contoh perilaku berbahasa, contoh perilaku bahasanya. Memang itu. Termasuk juga yang ketiga, ini segala sesuatu dalam jagat ini tunduk kepada kaidah-kaidah alam gitu. Tadi misalnya ya tadi segala macam, kalau jatuh ya, kalau naik kan ya saya dia pasti akan jatuh turun gitu. Kalau anda naik ke atas seperti jatuh itu kan kaidah-kaidah alam itu, sunatullah gitu kan. Ketika ada naik ya pasti akan jatuh gitu. Jadi kaidah-kaidah ketika api pasti akan panas, akan kebakar. Itu ada kaidah alam. Jadi hal-hal yang seperti itu juga perlu dijabarkan dalam dalam bentuk bahasa, perilaku bahasa. Jangan diucapkan aja begitu. Jadi perilaku bagian dari respon. Jadi perilaku bahasa itu merupakan bagian dari respon stimulus. Ya, kalau gitu ya. Jika ada orang mengatakan kemudian dibalas, ini kan itu adalah stimulus, respon dan ada balas. Ketika tidak ada respon, ini kan ya otomatis nanti komunikasi tidak jalan. Ya, maka dari itu di sini disebut dengan perilaku bagian dari stimulus, inilah menunjukkan suluk akhlak dia seperti apa gitu. Ya, ketika ada orang yang mengatakan sesuatu, kemudian Anda tidak meresponnya, nah itu adalah menunjukkan bahwa makanya disebut dengan suluk, itu berkaitan dengan masalah psikologi. Ya, ada psikologi orang, nah, di situ menunjukkan bahwa memang tidak respon psikologinya seperti apa. Ya, jadi orang tidak akan tahu bahwa oh psikologi begini, psikologimu jelek, kurang baik, segala macam seperti itu. Karena apa? Karena ada tidak ada. Jadi perilaku bahasa itu adalah bagian dari respon dan stimulus. Di sinilah teori yang disebut dengan teori as-suluh. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tadi kok oh deh itu sulit itu. Ini keempat berarti. Ini kan tadi syariah, ya kan tasyawur ya, semiotik. Ya. Yang keempat yang disebut dengan teori Asia, ya. Jadi pendukung teori ini berpendapat bahwa makna kata adalah penggunaannya di dalam bahasa atau peran yang dipergunakan oleh kata tersebut. Ya, kemudian ada dari linguistik berikutnya, ya, pakar linguistik dari barat, bahwa makna tidak akan terungkap kecuali melalui pengkontekstualan unit bahasa. Artinya peletakannya di dalam konteks-konteks berbeda. Ya, jadi ini sebetulnya kontekstual. Jadi kalau orang yang berpendapat kepada kontekstual itu memang makna kata itu belum jelas. Jadi jelasnya itu setelah diletakkan di dalam kalimat-kalimat yang berbeda, konteks yang berbeda, baru nanti orang bisa memahami. Ya, kalau masih belum diletakkan konteks, masih bersifat umum. Itulah yang disebut kadang-kadang berkaitan dengan masalah apa makna ambigu, ambiguitas, dari ambiguitas makna. Jadi seperti misalnya kalau kan ada kata itu kan tidak hanya memiliki satu makna, lebih dari satu makna kadang. Nah, kalau ketika kata itu lebih dari satu makna, kalau tidak diletakkan di dalam kalimat, nggak jelas maknanya apa. Ya, tidak jelas maknanya apa gitu. Kalau seperti misalnya kata sinu.
Kata kata sinun. Kata sinun itu kan memiliki makna atau ya satu sinun itu tahun, bisa sinun itu gigi gitu. Ya, ya ketika hanya mengucapkan sinun orang masih bingung apa sih yang kamu maksud dengan sinun? Apakah gigi? Apakah tahun gitu kan? Gitu. Tapi ketika kata sinun itu diletakkan dalam sebuah kalimat, gitu konteksnya jelas, gitu, tapi orang langsung paham gitu. Sini mari itu, nah, orang langsung paham tuh. Oh kata sini itu sakit, bukan tahun gitu kan. Dari mana kita tahu? Karena kata sini itu sudah diletakkan dalam kalimat, kalimat yang diletakkan dalam mari disandingkan dengan kata mari, begitu kan secara logika berarti yang sakit itu bukan tahun tapi yang sakit adalah gigi. Jadi seperti itu. Sini suruh ke sana gitu. Nah, ketika istri ketika di sini suruh sana gitu. Jadi kata sini itu juga langsung sudah bisa dipahami bahwa oh yang dimaksud sini adalah umur umur gitu kan. Jadi sini dan umur pendidikannya 20 tahun, oh dia langsung dia bisa memahami. Itulah yang dimaksud dengan teori sebenarnya yang disebut dengan oleh pakar linguis yaitu bahwa makna tidak akan terbuka kecuali melalui konteks, melalui unit bahasa. Tapi konteks bahasa itu bisa jadi konteks situasi, bisa konteks bahasa maupun konteks situasi dan kondisi hubungan antara simbol atau simbol unsur-unsur bahasa. Jadi letakkan di dalam konteks-konteks yang berbeda-beda itu memunculkan makna yang jelas. Jadi seperti itu. Nah, ini dalam konteks teori STF ya ada ini sembilan ML ya itu mengusulkan bahwa konteks itu bisa jadi empat bagian. Ada konteks bahasa, kemudian ada konteks emosional, kemudian ada konteks situasi, dan juga ada konteks budaya. Ya. Jadi ketika diletakkan dalam konteks di sini itu memunculkan makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Ya. Seperti misalnya konteks bahasa, ya konteks bahasa. Jadi maksudnya adalah peletakan kata di dalam konteks bahasa yang bermacam-macam suku lokal. Itu konteks bahasa. Seperti misalnya kata Hasan. Ketika kata Hasan itu disandung dengan rojul, dengan rojul Hasanun, atau disanding dengan kata Tobi atau Bibu Hasanun, atau disanding dengan kata Al-Ma'u Hasanun. Jadi kata Hasan itu memiliki makna yang berbeda ketika kata Hasan itu disanding dengan kata-kata yang berbeda. Gitu kan? Jadi kalau Anda sanding dengan Abrojul Hasanun, itu berarti kata Hasan itu menunjukkan aspek perilaku atau akhlaknya, perilaku perbuatannya. Ya. Sementara kalau Anda katakan At-Tabibu Hasanun, itu menunjukkan makna kualitas dalam pekerjaannya yang baik. Bukan perilakunya dalam konteks tersebut, atau Bibu Hasan ketika Bibu Hasan itu pemahaman yang mengarah kepada perilaku profesional dia, gitu kan? Jadi kualitas personal dia sebagai dokter itu lebih baik. Kemudian ketika katakan al-ma'u hasanun itu menunjukkan makna kejernihan dan kebersihan dari air itu yang bisa diminum. Ya, kan? Jadi berbeda-beda. Ya, ya, gitu. Jadi ketika dikatakan at-tabibu hasanun itu lebih banyak, lebih dipahami kepada profesionalitas yang dibicarakan, bukan akhlaknya. Gitu kan? Berulang akhlaknya. Tapi kalau misalnya ingin menjelaskan akhlaknya, dikatakan at-tabibu rajulun hasanun. Nah, begitu. Jadi at-tabibu rajulun hasanun. Jadi kata hasan itu sifat dari kata rojul. Jadi ketika rojul hasanun itu menunjukkan bahwa akhlak yang bagus. Gitu. Tapi kalau Anda nisbahkan hasan kepada tabib atau bibu hasanun, berarti kata hasan itu bukan menuju pada perilaku, ya perilaku akhlak dari tabib itu. Ahli itu hanya untuk menunjukkan bahwa kualitas pekerjaannya baik, profesionalitasnya baik, kalau macam ketika dia merawat baik, kalau macam ketika dia ya mendiagnosa baik, kalau macam. Jadi itu yang inilah yang disebut dengan konteks bahasa, ya, konteks bahasa. Jadi sekali lagi katakan bahwa setiap kata ketika disandingkan dengan kata itu berbeda. Seperti misalnya kayak kemarin kan, kemarin ketika berbicara masalah kalau masalah ini, ya dia sebutkan kata Jamil, ya, dengan Almar atau Jamilah, dengan Alwar atau Jamilah, gitu kan.
Nah, itu memunculkan makna yang berbeda-beda ya. Ya kan? Kemudian kalau ini konteks bahasa, mesti dalam konteks bahasa ya. Ada kok dalam konteks bahasa ini ada beberapa bagian yang harus Anda perhatikan. Ya, di bahasa ini perkembangan yang baru ya di dalam konteks bagian konteks situasi konteks bahasanya. Jadi kan, jadi ada tiga istilah yang disebut dengan kombinasi bebas, ya itu yang disebut dengan at-tasawwuf al-qur, tasawwuf, ya kombinasi bebas. Kemudian ada yang disebut dengan istilah kolokasi yang dipakai juga atas tasawwuf, tapi atas tasawwuf al-muntazam bahasanya. Jadi atas tasawwuf dengan atas tasawwuf muntazam. Jadi kalau atas tasawwuf itu diterjemahkan dengan kombinasi bebas. Ya, sementara kalau atasawuf al-muntazam itu istilah linguistik adalah kolokasi. Kemudian ada yang disebut dengan idiom. Idiom itu adalah istilahnya at-tabiat al-istilahiyah. Ya, at-tabiat al-istilahiyah. Nah, di sini yang disebut dengan kombinasi bebas atau subordinat ini peletakan, menjadi peletakan kata-kata untuk mendampingi kata lain yang tidak terbatas, gitu kan? Jadi Anda bebas mengenal kata itu bisa benar, misalnya kata wajah di wajibmu. Anda kata wajah itu bebas bisa diletakkan disandingkan dengan kata wajah suba, wajah hal, wajah adu, wajah muskilah, gitu kan? Banyak dikenal, wajah dikenal. Itu bebas, tidak ada batasan. Tidak ada batasan dan Anda bisa mengganti kata itu dengan kata wajib. Jadi kata wajib, wajah, wajib itu bisa disandingkan dengan berbagai macam kata. Ya, jadi kalau ada kata-kata yang bisa dengan itu disebut dengan kombinasi bebas. Ya, kata sopan. Tapi ada yang disebut dengan kolokasi atau sopan mengkata itu artinya peletakan kata untuk mendampingi kata tertentu dan tidak bisa diganti dengan kata lain. Tidak bisa diganti dengan kata. Dia sudah demikian pemakaiannya oleh penutur aslinya. Seperti misalnya ya dan biatin. Yang artinya kontan, dibayar kontan, tangan dengan tangan maksudnya itu langsung ketika tadi kan gitu ya. Itu artinya ketika kita kontan kan kita langsung ngasih uangnya ke tangan orang itu kan. Makanya disebut dengan dia dan biatin. Nah, di sini ya dan biatin itu tidak bisa diganti dengan kata ya dan bikafin misalnya. Ya, kafir itu telapak tangan. Ya, telapak tangan gitu. Kenapa? Jadi dia karena memang dia sudah terbentuk seperti itu bentuk aslinya. Ya, sudah nggak bisa ganti. Ya, sudah ganti oleh bentuk aslinya. Memang seperti itu penggunaan bahasa. Begitu juga termasuk yang Anda ketahui berkaitan dengan masalah huruf jar. Ya, kata kerja dengan huruf jar. Ya, seperti dalam buku dan belajar nahu dengan saya, ada kata-kata tertentu yang harus menggunakan huruf jar. Seperti misalnya rogi bahan itu membenci, rogi babi itu mencinta, suka. Itu nggak bisa diganti lagi dengan huruf lain. Anda nggak bisa mengatakan untuk rogi babi, Anda ganti dengan rogi baila, Anda ganti dengan rogi bahan, rogi babi, itu nggak bisa diganti. Begitu juga rogi bahan benci, nggak bisa diganti dengan huruf jar. Dia harus dengan pakaian ya nggak bisa diganti itu namanya kolokasi menjadikan kolokasi atau soho ya dan banyak lagi termasuk juga yang kolokasi ini adalah urutan ya dan urutan-urutan di dalam bahasa tertentu gitu misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia kita selalu mengatakan PP PP itu adalah pulang pergi gitu kan pulang pergi selalu yang disebut itu pulang dulu baru kemudian pergi gitu. Sementara di dalam bahasa Arab, ketika kita akan mengucapkan PP, kita menyebut dahaban wa iyaban. Dahaban itu yang disebutin, baru iyaban kembalinya. Gitu kan? Jadi ada perbedaan dari setiap bahasa yang berkaitan masalah lokasi. Jadi ada nggak bisa mengatakan misalnya PP pergi pulang gitu. Beli tiket, Pak beli tiket pergi pulang gitu kan nggak bisa diketahui nantinya kan pulang pergi gitu. Satu ungkapan yang sudah
dipakai oleh sebuah masyarakat gitu. Dan itu nggak bisa diganti, urutannya nggak bisa diganti gitu. Kenapa? Karena sudah disepakati secara konvensional bahwa masyarakat sudah dari mana saja itu biasa mengatakan bahwa pulang pergi gitu. Walaupun secara logika kurang pas, masa sih pulang dulu baru pergi lagi, mesti kan pergi dulu baru pulang kan begitu logika. Jadi itulah contoh di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Anda harus menyebut dengan dahaban dulu. Nggak bisa iya berdahab. Itu juga termasuk kolokasi. Ya, termasuk juga kolokasi. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan idiom. Istilah idiom itu adalah takdiran atau istilah ya, ungkapan istilah ada itu. Jadi kalau ada kata istilah, istilahnya apa? Itu berkaitan dengan disebut dengan idiom. Jadi rangkaian kata dengan kata secara khusus ini pun juga yang tidak mungkin diganti dengan kata lain. Nggak mungkin diganti dengan kata lain. Ya, seperti misalnya di sini al-baitul abyad. Ya, dalam bahasa Arab yang kedua itu white horse. Ya, white horse. Jadi horse gitu. Nggak bisa diganti al-baitul abyad diganti dengan walaupun itu bermakna sinonim. Misalnya di sini al-manzil abyad nggak bisa karena memang ketika ketika al-bait itu abyad di situ ya white horse macam dan juga bisa abyad di sini pakai dalam aplikasinya itu memang sudah idiom seperti itu bukan artinya rumah putih itu rumah yang bercat putih itu kan itu kan jadi ada ini merupakan suatu istilah nah itu seperti tadi ungkapan istilah untuk menunjukkan bahwa tempat di mana presiden Amerika kan gitu bekerja dan berpikir dan gitu. Kemudian ketika diterjemahkan ini juga suatu hal yang sudah baku ya sudah apa ya ya tadi sudah idiom juga nggak bisa diganti gitu itu mengatakan gedung putih gitu kenapa kita yang mengatakan gedung putih bukan rumah putih kan begitu sementara kalau Arab White House house gitu baik dan pakai baik ya kan? Tapi kita kenapa nggak katakan pakai gedung putih bukan rumah putih kan begitu ya kan gitu. Kenapa dipakai gedung putih karena tadi ya nggak bisa anda ganti itu rumah putih itu presiden Amerika tinggal di rumah putih nggak bisa gitu kita Indonesia kan rumah di gedung putih pakai gedung gitu nggak bisa diganti lagi tuh ya tidak bisa karena sudah baku seperti itu ungkapan itu menjadi sebuah idea dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah menggunakan kata gedung gitu ya gedung putih. Nah, itulah untuk idea. Dulu sebelum berkembang yang disebut dengan kolokasi muncul kata kolokasi gitu kan. Jadi kata ya dan dia di disebut kayak Robi Baan itu padahal masih disebut dengan idiom juga dulu kan. Tapi belakangan dia memisahkan tidak ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Ini adalah sebuah istilah kalau yang kolokasi adalah hubungan kata dengan kata ya hubungan kata dengan kata yang memang dia harus dirangkai dengan kata yang tidak bisa dirubah juga gitu ya disebut dengan kolokasi ya. Seperti misalnya konservasi juga kolokasi misalnya siang malam bahasa Indonesia jadi itu siang malam itu bukan istilah gitu kan gitu jadi siang malam itu bukan istilah gitu nah ketika di dalam bahasa Arab kita menyebutnya bukan siang dulu tapi al-lail wa nahar ya haleluya nah itu kolokasi kolokasi dalam apa kolokasi dalam urutan penyebutan jadi dalam bahasa Indonesia kita harus menyebut siang dulu baru malam nggak bisa malam siang gitu. Selalu kita sebut siang dulu baru setelah itu malam tapi di dalam bahasa Arab anda harus menyebut malam dulu al-lail wan nahar jadi orang Arab itu nggak pernah mengatakan an-nahar wal lail selalu mengatakan al-lail wan nahar termasuk di Al-Quran juga al-lail wan nahar gitu. Nah itu disebut dengan kolokasi dan ini bukan istilah ya, ini bukan sebuah istilah gitu ya dia hanya rangkaian kata-kata dan tapi rangkaian kata itu nggak bisa terbatas nggak bisa diganti dengan yang lain jadi ini yang disebut dengan konteks bahasa ya lebih konteks bahasa jadi konteks bahasa ini sebetulnya cukup luas dan sangat berperan untuk memahami sebuah kata ya,
sebuah kalimat harus kita lihat. Kemudian ada konteks emosional. Konteks emosional maksudnya adalah makna yang dibatasi berdasarkan derajat kuat dan lemahnya. Perasaan yang menuntut penggunaan atau hiperbola atau kejujuran. Ya, jadi penguatan itu yang emosionalnya. Emosionalnya kan seperti misalnya kata Allah itu berbeda emosionalnya bila dibandingkan dengan kata lain. Gitu. Jadi Anda jangan gaya dulu kalau ada yang mengatakan I like you. Itu. Ya. Jadi kata I like you itu tingkat emosionalnya rendah dibandingkan dengan I love you gitu dengan perasaan kalau misalnya begitu ya. Jadi ini berdasarkan emosional ya berdasarkan emosional subjeknya. Like and dislike kan begitu ya. Like and dislike. Nah itu like dan dislike-nya itu ya condong kepada emosional dia gitu. Jadi kalau emosionalnya dia nggak sedih kan ya dia akan berbuat sesuatu yang negatif dislike gitu kan suka dan tidak suka. Jadi suka dan tidak suka itu berkaitan dengan masalah emosional seseorang ya. Itu konteks ya kan misalnya. Kemudian yang ketiga konteks situasi. Ya, konteks situasi. Maksudnya makna yang dibatasi berdasarkan peletakan kata dalam situasi tertentu. Ya, jadi makna yang dibatasi berdasarkan peletakan kata dalam situasi tertentu. Contohnya seperti kata yarham. Kata yarham itu dipakai dalam situasi dan kondisi seseorang yang bersin. Anda harus mengatakan yarhamukallah. Pakai kata yarham itu taruh di depan. Taruh di jadi kalau situasinya bersin, Anda mengatakan yarhamukallah. Tapi ketika dipakai seseorang dalam situasi kondisi yang telah berpulang ke rahmatullah, Anda harus mengatakan Allah yarham. Dengan Allah ya mematikannya. Ya. Jadi letakkan kata yarham ini itu berbeda situasi dan kondisinya. Tidak bisa disamakan. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, kita tidak bisa mengatakan yarhamukallah. Begitu juga ketika ada orang yang kebalikannya. Gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya. Gitu. Kalau konteksnya bersih, ya rahmukallah. Kalau konteksnya ada orang yang meninggal, Allah ya rahmu. Allah ya rahmu. Gitu kan? Itu konteks dari peletakan kata. Tapi ada juga peletakan kata itu seperti misalnya rahimakumullah. Rahimakumullah. Kalau konteksnya Anda sedang mengucapkan ada seseorang yang sedang meninggal dunia, Anda bisa mengatakan, oh fulan rahimahullah. Itu bisa konteks yang kedua. Dan juga konteksnya juga kalau Anda dalam komunikasi sehari-hari ya dengan kawan Anda, kepahal, alhamdulillah, akhir, kemudian Anda nggak bisa mengatakan rahimahullah. Itu nggak pernah dipakai oleh orang Arab. Gitu kan, rahimahullah. Tapi yang sering dipakai adalah barakallahu fi, hayakallah, asadakallah, gitu. Jadi itu konteksnya. Nggak boleh. Tapi kalau dalam konteks Anda berkhutbah, ya Anda itu boleh mengatakan ya masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, itu doa itu juga bertiga itu konteks itu boleh tapi kalau dalam konteks Anda berkomunikasi sehari menyapa seseorang Anda jangan menggunakan kata rahimahumullah. Jadi ntar konotasinya apa konotasinya itu kepada wah ini kamu mengharapkan saya meninggal nih gitu ya gitu. Jadi begitu juga seperti misalnya letak letakan hadap Allah ya hadap Allah itu adalah suatu doa syafaat Allah seperti doa ya jangan Allah katakan Allah yahdi jadi ketika Allah Anda mengatakan Allah yahdi penggunaan pakai fi'il mudhari ini di belakang taruh di belakang Allah yahdi gitu kan nah itu konteksnya apa konteksnya ketika Anda ingin menegur seseorang gitu jadi ketika Anda menegur seseorang Arab itu selalu kata Allah yahdi ya menegur dengan mungkin apa jadi kalau ada orang yang berbuat salah ya kemudian anda tegur itu gimana Allah yahdi tapi kalau anda ingin mendoakan ada Allah sama dengan syafaat Allah itu kalau doa makanya ketika diganti Allah yasfi ya boleh sih memang berdoa juga bisa sembuh gitu cuman dipahami kata syafi sembuhnya sembuhnya itu dengan sembuh ya Allah dengan
mematikan dia gitu. Gitu kan? Jadi apabila syafa Allah itu Allah yang menyembuhkan, Allah sembuhkan, tapi sembuhkan itu kembali sehat. Tapi ketika Allah yashfi, ketika Anda pakai Allah yashfi, pakai ya Anda juga memohon kesembuhan dari dia gitu. Tapi kesembuhannya itu terhindar dari sakit, dia ya udah, dia dengan meninggal ya sembuh gitu. Tidak merasakan lagi kesakitan dia gitu. Jadi ketika orang-orang itu meninggal, makanya di situ bahasa Arab itu berhadap memahami dengan jelas ya. Ketika doa gimana? Syafakallah, ketika itu syafakallah, syafakallah, syafakallah. Jangan ataupun juga ketika Anda bertakziah, Anda mengucapkan syafakallah, syafakallah gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus Anda pahami secara konteks ya. Situasi dan kondisi dan itu berbeda dengan orang Arab ya. Ya berbeda dengan orang-orang bahasa lain. Orang Arab seperti ini konteks situasi dan kondisinya di dalam menggunakan kata. Kemudian konteks budaya ya, konteks budaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah makna kata yang dibatasi oleh ruang lingkup budaya atau sosial, ya, di mana kata itu dipergunakan, gitu kan? Jadi berdasarkan budaya pendidikan yang seperti contohnya misalnya kata akilah, ya, akilah itu ateistik, gitu, ya. Jadi dalam bahasa modern itu menunjukkan status sosial berbeda dibandingkan dengan kata zaujatuh. Ya, jadi kata akilah itu menunjukkan status sosial wanita yang terhormat. Ya, jadi budaya mereka seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa ada pejabat dengan istrinya, ya kita mengatakan dengan wakilah itu. Ya, untuk menunjukkan bahwa bahasa kita itu bahwa wanita itu terhormat. Tapi kalau misalnya pakai zaujah nggak salah juga. Tapi itu tidak ada makna makna yang menunjukkan kehormatan. Gitu kan. Wah, bulan wa zaujatuhu ya gitu aja. Ya, zaujah itu kebaikannya, akilah kebaikannya. Nah, kalau kita lihat dari akar katanya kan kata itu pasangan, pasangan yang maksudnya gitu. Sementara kalau akilah itu kan dari akal, dari akal itu yang menunjukkan bahwa ya pasangan yang berakal juga, ini pasangan dia juga memiliki logika, kemudian memiliki akal yang sehat dan segala macam, makanya ada mengandung kehormatan di situ. Ya, menggunakan kata contoh lain misalnya jadrun, ya, betul kalau ini adalah ya. Jadrun akal, ya akal bagi petani mempunyai makna yang berbeda ya tersendiri dan berbeda ya bagi ahli bahasa dan berbeda juga pada ahli matematika gitu. Ya, jadi petani juga mempunyai kosakata akar, matematika juga mempunyai kosakata akar, bahasa Arab khususnya juga mempunyai makna akar gitu. Nah, jadi akar itu berbeda dari konteks ataupun juga ya konteks budaya di tempat konsumen tersebut. Jadi kan artinya mujtama masyarakat tertentu gitu, ya komunitas gitu. Jadi dalam sebuah komunitas tertentu makna ini berbeda dengan komunitas lain gitu. Jadi kalau kita berbicara di depan orang-orang matematika, kemudian kita berbicara masalah akar, ya akar dalam konteks pemahaman matematika gitu. Tapi kalau kita bicara masalah di konteks bahasa, ya ketika kita ada menggunakan akar atau bahasa, ya artinya ya pemahaman dalam konteks bahasa. Ya, gitu. Tapi ketika kita dalam pertanian, jadinya ya, berbeda. Ya. Ketika kita menyebut akar, oh ya akar pohon, ya, beda lagi makna akarnya. Jadi kan, jadi ada komunitas berbeda satu masyarakat. Ini juga bagian dari konteks budaya. Dan budayanya, ya bahasa itu kan juga disebut bagian dari budaya, maksudnya gitu. Jadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu baru digunakan oleh bahasa dan bagian itu. Ini disebut dengan Asia, teori Asia ya. Nah, kemudian yang terakhir, teori al-fiqh dalali. Ya. Teori al dalat, jadi suatu pendekatan semantik yang mencoba, ya, itu kan,
melakukan klasifikasi makna berdasarkan kesamaan komponen makna. Ya, kata yang memiliki kesamaan arti atau bidang makna yang sama itu dikumpulkan dalam satu kelompok, itu yang disebut dengan semantic field. Jadi kalau kelompok makna yang berbeda. Kemudian lain berpendapat bahwa wajib mempelajari hubungan kata dan kata dalam ruang lingkup yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti misalnya Anda kelompok yang berdasarkan sinonim, antonim. Jadi inilah yang orang yang membuat kamus, ya, itu menggunakan teori ini. Ya, kamus itu macam-macam. Ada kamus, ya, ikannya, ya, dia misalnya mengklasifikasi kata berdasarkan sinonim. Jadi dikumpullah kata-kata, oh ini kata-kata yang bermakna sama di sinonim atau yang bermakna antonim juga, ya. Ataupun juga macam pembicaraan klasifikasi secara sintaksis misalnya. Bisa saja dibagi-bagi berdasarkan sinsnya. Ataupun pola kata, ya, disebut dengan bidang mana morfologi atau morphosemantic field. Ya, menggunakan adalah morphosemantic field. Jadi dicari sama-sama morfologi semantik field ini seperti apa. Seperti misalnya Anda mengumpulkan jamak taksir. Jamak taksirnya itu polanya Anda kumpulkan. Jadi yang pola wazannya afal dikumpulkan menjadi satu, misalnya gitu kan. Yang jamak taksirnya afal, seperti misalnya asma, gitu kan. Kemudian apalagi bikinnya asma, kemudian apa apa bikinnya, ya, yang berbentuk yang seperti aklam gitu kan. Jadi dia mengumpulkan kosakata yang mirip, yang sama itunya berdasarkan morfologi semantik itu dikumpulkan. Misalnya ada kulak, ada rukak, gitu kan. Jadi dikumpulkan menjadi satu sehingga orang bisa memahami. Dan itu juga suatu hal yang sangat bagus sekali ketika kita mengumpulkan jaman taksir yang berbeda-beda seperti seperti itu. Ya, kemudian yang berikutnya ada kelompokan kata itu saling berhubungan selalu menggunakan dengan syntagmatic field. Syntagmatic field itu maksudnya kata dengan fungsinya, ya, tentang atau suaranya. Seperti misalnya di sini kalbun, gitu kan? Jadi suara kalbun itu gonggongannya itu disebut dengan nubah. Zahrun itu berkaitan dengan masalah berkembang, tapat taha. Ainun itu berkaitan dengan masalah melihat ya roh, gitu kan? Gitu kan? Jadi Anda mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan fungsi dia apa, gitu kan? Kayak misalnya tadi itu ini bunga kan? Bunga itu kan kita katakan berkembang, gitu kan? Arabnya apa tuh? Ikannya begitu. Dan tentu lain-lainnya banyak contoh-contoh seperti itu. Dan ini masih banyak yang belum teridentifikasi di dalam kamusan, gitu. Walaupun orang sudah bisa mengambil ada kamus jamak taksir, ya, tapi jamak taksir yang dibuatnya itu ya hanya jamak taksir aja, bahwa kata ini ada jamak taksirnya, tapi tidak dikelompokkan berdasarkan pola-pola, gitu. Nah, ini bisa jadi nanti ada yang mengkelompokkan berdasarkan pola-pola, dan satu kata bisa jadi dia tidak eh, bukan hanya satu jamak, ya, bisa jadi dia mempunyai jamak dua lebih, dan setiap jamak itu memiliki ada maknanya, artinya ada pemakaian pemakaiannya, gitu. Itu juga lebih bagus juga kalau ada orang gitu, kan, ketika membuat jamak jamak taksir, dengan jamak jamak taksir. Di jamak taksirnya itu dilihat dari pola-polanya seperti apa. Sebab ada satu, ya, oh ini jamaknya ada dua nih, gitu kan. Ada misalnya kayak ada faal, berarti kan ada juga yang terbuat dalam bentuk jamak mudzakkar salim misalnya, gitu kan. Misalnya gitu kan. Misalnya kayak bakorun menjadi abu, ya, menjadi abkor, bakorot menjadi bakorot, ya, itu berkaitan dengan istilah muannas dan mudzakkar, gitu kan. Gitu. Ya, jadi itu yang disebut dengan kalau kita melakukan eh, kata dihubung dengan kata berdasarkan bidang yang sama,
atau keman yang sama maknanya, bidang makna yang sama, itu berarti kita menggunakan teori al-haqlu jalali. Al-haqlu jalali. Di dalam buku itu ada, di dalam buku ilmu dalalah yang saya kirim pada Anda itu ada contoh. Ada contoh saya membuat media domino Arab. Domino Arab itu menggunakan teori, salah satunya ada teori al-haqlu jalali semantik itu sebagai contoh konkret, dan Anda bisa lihat bahwa ya permainan domino itu dikelompokkan berdasarkan bidangnya gitu ya, dalam bidangnya. Jadi ketika bagaimana cara meletakkannya ya, seperti misalnya di dalam domino itu kan ada kosong. Nah, jadi kosong itu kita tentukan bahwa nanti kita akan memasukkan di dalam tempat kosong ini adalah kosakata yang berhubungan dengan binatang misalnya gitu. Ya udah, nanti yang kosong kita isi semua dengan binatang. Itu waktunya kita kelompokkan berdasarkan bidangnya gitu. Kemudian nanti kita dulu dalam berikut ada angka satu, bulat satu gitu kan, satu dua satu tiga satu empat sampai satu enam segala macamnya gitu kan. Kemudian kita tentukan, jadi kata yang satu itu ya kita masukkan setelah kata-kata misalnya dalam bidang tumbuhan misalnya. Jadi yang bidang-bidang tumbuhan apa saja gitu. Jadi kita tentukan seperti itu gitu. Nah itu artinya kita membuat eh, kelompok bahasanya itu berdasar teori semantik seperti itu gitu. Jadi ada manfaatnya yang kita memahami teori semantik ini, terutama untuk media membuat kamus ya, dan banyak di sini kreativitas yang bisa Anda bisa lakukan dengan pemahaman semantik itu. Dan banyak yang belum terungkap, belum klasifikasi yang berkaitan dengan masalah semantik. Baik, ini aja dari pembahasan teori-teori yang kita ambilkan. Untuk selanjutnya silakan Anda yang ingin bertanya. Silakan saya dorong. Ini cukup. Silakan yang ingin bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, betul. Yang kedua yang ini betul. Ya. Saya masih di rumah nih, akan ke kampus. Ya. Di beberapa kampus jadi nggak peduli kalau kampus itu ya, lambat masuk gitu. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah itu. Jadi ilmu dalal ini juga bisa siapa yang senang ingin meneliti ya dalam bidang dalalan, bisa juga kamu meneliti yang berkaitan tentang banyak masalah-masalah, dari masalah kolokasi
kemudian juga bisa meneliti berkaitan dengan masalah dalalah sautiannya, dalalah nahwiyahnya, dalalah sorfiyahnya. Anda bisa meneliti ataupun juga dengan teori-teori yang tadi semantik field, kemudian kita bisa mengkaji hal-hal yang salah idiom misalnya juga bisa, dan yang saya sebut kontekstual ya, itu juga banyak. Saya ini juga belum membeli ini akan tugas Anda dapat tahu di bagian dari nanti yang berkaitan dengan masalah yang disebut dengan dalalah sorfiyah dengan dalalah nahwiyah ya, yang waktu itu berkaitan dengan masalah satu kata-kata bahasa Arab yang akar bahasa itu kan 3 huruf. Nah, dari 3 huruf itu membentuk minimal 4 atau 5 ataupun penuh 6 kosakata dasar, dan itu juga dengan kota dasar lagi. Kemudian dari akar kosakata itu bentuk jadian dari akar kata itu juga kami harus apa aja pada dasar yang ada di kamus, jadi nanti berdasarkan kamus pusat. Kemudian juga nanti ada yang membahas masalah dalalah sautiyah yang berdasarkan harokat ya, berdasarkan harokat. Nanti saya buat juga saya nama-nama itu nama-nama berdasarkan itu nanti jadi saya kasih ke masing-masing tugasnya, kemudian mendapatkan tugas. Tidak yang ditanya, silakan. Apa Ustaz? Sepertinya tidak ada Ustaz. Kalau tidak ada ya, eh, kita cukupkan pertemuan kita ini, teori-teori pendidikan yang kajian mana. Insya Allah saya akan ke kampus. Kalau kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya akan berangkat ke kampus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz.